Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Salam jumpa bersama saya, Frater Nolin OCD, di Minggu Biasa ke-6 dalam tahun B. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang penderita penyakit kulit. Seorang penderita sakit kulit yang menajiskan datang kepada Yesus, dan sambil bersujud di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kulit orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingat, jangan katakan sesuatu kepada siapapun juga, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Namun orang itu pergi memberitakan peristiwa itu, serta menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang terpencil, tetapi orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pengalaman penderitaan, kenyataan situasi hidup, sakit penyakit, kegagalan, dan peristiwa-peristiwa lainnya yang dianggap tidak sukses tentunya dialami oleh setiap orang, pasti dialami oleh setiap pribadi. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa kenyataan penderitaan, kenyataan kegagalan, sakit penyakit yang dialami oleh setiap orang itu berbeda-beda di dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda pula. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk senantiasa menyandarkan diri kita kepada Tuhan. Penyakit kusta adalah penyakit yang sangat sulit untuk disembuhkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Hal ini juga mengatakan bahwa sesulit apapun persoalan hidup yang kita alami, seberat apapun kenyataan penderitaan yang kita alami, bahwa kalau kita senantiasa bersandar kepada Tuhan, yakin dan percayalah, punya waktu yang terbaik, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, melalui bacaan Injil kali ini, di hari Minggu Biasa yang ke-6 ini, secara khusus kisah penyembuhan seorang yang penyakit
kusta tadi, setidaknya ada beberapa hal atau poin penting untuk kita renungkan bersama. Pertama atau poin pertama yang mau kita renungkan ialah soal identitas Allah sendiri. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang maha kasih. Allah adalah kasih. Allah yang adalah kasih itu secara paripurna, secara total, nyata di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambaran dan ekspresi kasih Allah yang definitif dan total. Dalam diri Yesus Kristus, Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, solidaritas, tetapi nyata di dalam perbuatan, nyata di dalam tindakan. Allah yang adalah kasih itu bahwasanya sungguh peduli dan mau terlibat di dalam perziarahan hidup manusia. Khususnya di dalam peristiwa atau situasi hidup, peristiwa penderitaan, kenyataan kegagalan, penderitaan. Kedua, melalui kisah penyembuhan si kusta yang baru diperdengarkan kepada kita, senyatanya Yesus mau mengharapkan agar kita semua tetap percaya kepadanya. Yesus mengharapkan agar iman kita tetap teguh dan menaruh harapan yang besar pada kuasa kasih-Nya. Yesus mengharapkan agar kita dapat membuang jauh rasa bimbang atau keraguan di dalam hati kita ketika kita berhadapan dengan kuasa kasih-Nya. Dalam Yesus, mestinya segala kebimbangan, keraguan teratasi, dan manusia hanya berserah diri pada Allah. Dalam Yesus hanya ada kepercayaan, kepasrahan, kedamaian, dan kepastian. Aku mau, jadilah engkau takhir. Ketiga, kita melihat atau mengoreksi wujud doa atau cara kita berdoa. Dalam Injil tadi, si kusta mengatakan, kalau engkau mau, engkau dapat mentakhirkan aku. Inilah nada iman yang benar, bahwa di hadapan kemahakuasaan Tuhan, mesti kita menyadari sungguh keterbatasan diri kita. Kita bukanlah apa-apa. Dan satu hal yang pasti, bahwa sesungguhnya kelayakan kita di dalam atau di hadapan Tuhan itu senyatanya terjadi kalau kita sungguh-sungguh merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Kisah penyembuhan si kusta senyatanya mau mengatakan bahwa beriman yang benar itu tidak boleh memberi ruang pada keraguan. Maka kalau filsafat misalnya mengajarkan bahwa keraguan itu merupakan salah satu ciri bahwa orang itu sedang berfilsafat, maka bagi teologi, keraguan tentang adanya Tuhan itu senyatanya atau sebenarnya mau menegasi, mereduksi apa yang sedang diimaninya. Saya pernah membaca satu tulisan yang menurut saya cukup menarik. Bahwa jika kamu berbicara tentang fakta bahwa Tuhan itu ada, maka jangan pernah ada ruang kemungkinan untuk mengatakan bahwa Dia tidak ada. Si kusta mengajarkan sikap iman yang aktif. Sikap iman yang berani datang kepada Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan manusiawi. Tidak menyerah pada kondisi manusiawinya. Ia juga tidak terlarut dalam opini publik, tetapi ia bergerak maju untuk bertemu dengan Tuhan. Kita semua dipanggil untuk datang kepada Tuhan dengan seluruh kelemahan kemanusiawian kita.
Yakinlah bahwa Tuhan akan menyempurnakannya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kisah penyembuhan si kusta kiranya juga menjadi bahan evaluasi perjalanan iman kita. Setiap saat mestinya kita harus memeriksa kembali komitmen iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman telah bergeser karena himpitan situasi kehidupan. Jangan sampai kita telah menjadi kurang percaya kepadanya karena permohonan atau doa-doa kita tidak dikabulkan. Atau mungkin kita juga sedang menimbang untuk meninggalkan Tuhan karena pilihan-pilihan hidup yang dianggap lebih menarik dibandingkan dengan kehidupan bersama Tuhan. Mari kita renungkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.